Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang disebut Anna yang sedang membunyikan violin sehingga mengundang ayah tiri cabulnya yang lagi mabuk sehingga menampar Anna. Dan karena yang namanya cabul, ia langsung ingin unboxing Anna, namun karena ia melakukan perlawanan hingga menendang si bapak yang entah apa menggorok lehernya, yang jelas bapak cabul itu tewas saat itu juga. Karena itu pun Anna terkena kasus pembunuhan, namun Anna yang merasa tidak bersalah melakukan pembelaan. Tetapi karena sang ibu beranggapan pembelaan Anna tidak benar, maka mau tak mau Anna pun terdakwa 4 hingga 9 tahun penjara. Setibanya di selnya, ia berkenalan dengan Jenny yang merupakan teman satu selnya juga. Di keesokan harinya, Jenny ngasah momoknya yang membuat Anna terbangun. Hingga suatu saat, seluruh napi berkumpul. Anna diminta oleh salah satu geng yang dipimpin oleh Cody untuk bergabung dengannya. Namun karena tak ingin menanggung resiko yang lebih parah, Anna pun memutuskan untuk tidak bergabung dengan geng yang dipimpin oleh Cody tersebut. Karena menolak untuk bergabung, Anna pun terus diarahkan oleh Cody mulai dari jam makan, bekerja, hingga Anna pun harus menjalani pengobatan luka yang diakibatkan oleh Cody dan teman-temannya. Agar dapat lebih tenang, Anna pun mengadu kepada kepala sipir. Namun untuk mendapatkan perlindungan tentu saja dengan, kalian pasti udah tahu. Singkat cerita, saat kembali berkumpul, kali ini geng kulit hitam yang mengganggunya, dan karena merasa sudah tidak aman, ia pun memutuskan bergabung dengan Cody. Namun ia pun diberi persyaratan untuk bertikai dengan ketua geng kulit hitam tersebut. Karena itu pun Anna kembali menghadap dengan kepala sipir, dan agar supaya hukumannya tidak diberatkan, mau tak mau Anna pun harus memusatkan tongkat sodok si kepala sipir tersebut. Karena sudah melewati tantangan oleh Cody, Anna pun resmi bergabung dengannya dengan tanda membuat tato di otot lengannya, ditambah lagi ia diberikan asap ganja. Hingga suatu ketika geng kulit hitam kembali menyerang mereka untuk menuntut balas dendam, dan baku tumbuklah mereka di situ, ya kan? Oleh karena itu pun Anna kembali menghadap sipir, dan lagi-lagi ia diberi asap ganja yang membuatnya pasrah untuk digadaba oleh sang kepala sipir tersebut. Namun karena sudah terpengaruh oleh lingkungannya, Anna di luar bawah sadarnya memukul teman satu selnya yang paling setia dengannya. Sorry. Karena sudah kecanduan asap ganja, Anna pun kembali lagi untuk meminta kepada Cody. Namun karena tak ingin membagi lebih, ia pun mencoba cara lain dengan menyuntikkan zat-zat narkoba ke tubuhnya. Namun karena itu diketahui oleh Cody, Anna pun dikeluarkan dari gengnya yang karena sudah melewati batas. Di saat Anna mandi, geng hitam mendatanginya dan memberikan penyiksaan. Kepalang candu pun Anna lagi-lagi menyuntikkan cairan ganja ke tubuhnya, hingga suatu saat Cody menghentikan kecanduannya terhadap narkoboy. Tetapi karena Anna yang sudah tidak dapat mengendalikan dirinya, ia pun diisolasi untuk menenangkan perasaan akan kecanduannya terhadap narkoboy. Merasa sudah ingin lepas dari jerat narkoboy dan juga Cody, ia pun menghapus tato Cody hingga Cody mengetahui hal tersebut yang membuatnya marah dan melukai Anna. Oh, I ain't gonna kill you. Hingga saat lukanya selesai diobati, Anna pun memberitahu kelakuan bejat si kepala sipir kepada psikiaternya, yang membuat psikiater tersebut bertekad untuk melaporkan kepada hak yang lebih bijaksana.
Ketika saat psikiater berangkat, dua narapidana menyerangnya, namun beruntung ia masih dapat diselamatkan. Karena itu pun psikiater curiga kepada kepala sipir, namun ketika ia menanyakan, kepala sipir tersebut justru mengabaikannya. Saat psikiater ingin mengganti sepatunya, salah satu napi datang membunuhnya dan karena itu Ana benar-benar menerima tawaran kepala sipir untuk bermain biola, dan terlihat orang-orang yang mendengarkan tali senarnya sangat tersentuh dan membuat kepala sipir berniat membebaskan Ana secara bersyarat dengan memuaskan batang sogo si kepala sipir tersebut. Mengetahui kelicikan kepala sipir, Ana pun meminta bantuan kepada Cody untuk meminjam handphone agar dapat menjebak si kepala sipir. Singkat cerita, ketika sidang berlangsung, Ana yang mengajukan pembelaan bertolak belakang dengan kepala sipir yang membuat kepala persidangan untuk tetap menetapkan Ana di penjara. Namun sebelum sidang selesai, Ana menunjukkan bukti kelakuan bejat si kepala sipir hingga membuatnya tak dapat berkutik lagi. Dengan ditangkapnya kepala sipir ditambah dengan keberanian, Ana pun diberi resmi pembebasan bersyarat. Karena bebasnya Ana yang disambut ibunya, jelas masalah beres, hidup tenang, dan film pun tamat. Hands up everybody for